nanti seperti apa tadi Bapak juga sampaikan ada yang kolaborasi ya. Ya, baik. Terima kasih mohon izin Bapak Gubernur. Kami dari Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga dan BKKBN sangat bersyukur, berterima kasih dan berbahagia sekali pada hari ini di Provinsi Papua, seluruh Provinsi Papua bertemu untuk memfinalkan tentang peta jalan pembangunan kependudukan. Jadi kita mulai ya. Jadi komitmen dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo sangat tinggi terhadap isu kependudukan. Tadi Pak Gubernur juga mengatakan bahwa isu kependudukan itu isu yang sangat luas gitu ya. Itu tidak pernah ada habisnya gitu yang kita bahas, dan memang benar itu sangat kompleks sehingga perlu akhirnya dibuat suatu kementerian kependudukan dan pembangunan keluarga berkembang dari BKKBN. Artinya banyak sekali yang harus ditangani. Isu kependudukan harus ditangani dengan sangat serius karena itu ditetapkan yang namanya Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK. GDPK itu sendiri ada roadmap-nya. Tadi Pak Gubernur mengatakan sampai Indonesia Emas 2045 ini gimana caranya. Jadi itu ibaratnya sebuah rumah. 2045 paling atas. Kita membuat grand design-nya sudah ada di bawahnya. Anak tangganya adalah peta jalan ini. Setiap 5 tahun sampai 2029, 5 tahun lagi sampai dengan 2045 itu harus tersusun dengan baik. 30 indikator peta jalan itu sebetulnya bersifat lintas sektor. Ya. 7 dari 30 indikator itu memang dari Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga, tapi selebihnya itu sangat lintas sektor. Contohnya nanti akan bertemu juga dengan RPJMD terkait dengan pendidikan misalnya. Ada indikator pendidikan, ada indikator kesehatan, penanganan stunting, terus isu untuk pengangguran, gitu, ketenaga kerjaan dan sebagainya. Jadi intinya di sini mohon perkenan izin dari Bapak Gubernur, para kepala bapeda dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota setanah Papua, kalau istilah Bapak tadi itu bertemu untuk berusaha mengakomodir peta jalan ini gitu ya. Tidak cuma kepentingan Kemenduk Bangga PKK, tapi lintas sektor karena itu kepentingan masyarakat Papua. Demikian. Dari Deputi melihat yang paling krusial tentang Papua. Oh, isu Papua yang paling krusial. Sebetulnya kalau dari sisi mohon izin Pak Gubernur, dari sisi tentang pengendalian kuantitas penduduk ya, itu memang kita sudah semakin membaik ya. Angka kelahiran total atau total fertility rate-nya Papua itu sendiri sudah turun sebetulnya. Bagus sekali. Dari 2,8 rata-rata anak per wanita tahun 2020 sekarang jadi cuma 2,6 anak per wanita. Artinya sudah semakin sedikit jumlah anak per keluarga gitu ya. Tapi itu belum selesai PR kita, harus terus diturunkan lagi gitu ya. Nah, di lain pihak kualitas penduduk juga harus kita tingkatkan. Tadi Pak Gubernur sudah mewanti-wanti kita semua gitu. Dari sisi stunting contohnya, kualitas penduduk itu bisa diukur dari status gizinya kan. Nah, cuman tadi itu Bapak mengatakan memang harus ada indikator yang tegas gitu. Sekarang ini kita punya 2 sumber data, survei status gizi itu diukur oleh para pakar, tapi survei gitu ya. Itu untuk mengevaluasi capaian stunting. Satunya lagi adalah EPBGBN, itu adalah untuk mengukur prosesnya. Itu untuk memonitor day by day-nya, itu diukur oleh kader. Kemarin kita ikuti juga launching dari status SSG, di mana Provinsi Papua alhamdulillah sudah turun 4% poin, bagus sekali dibandingkan 2023 sampai 2024 itu turun 4%, dan itu tetap kita akan laksanakan gitu ya. PR belum selesai sekali lagi. Jadi kalau ditanya isunya apa, kuantitas dan kualitas penduduk tetap kita menjadi PR kita. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.